Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Satria Wijaya. Saya dari kelas A2 Manajemen. Saya akan menjelaskan beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mengapa kita perlu belajar bahasa Indonesia? Karena yang pertama, kita dapat mengembangkan kepribadian dan intelektualitas generasi Indonesia. Yang kedua, bermanfaat dalam membentuk karakter generasi bangsa. Yang ketiga, ada mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, membangun pemahaman pentingnya berbahasa nasional, dan terakhir ada amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri sering digunakan dalam yang pertama, bahasa motivasi, kedua, bahasa komunikasi dan interaksi sosial, yang ketiga, ada bahasa media massa, keempat, ada bahasa kekuasaan, kelima, ada bahasa kebudayaan, keenam, bahasa pendidikan dan penelitian, ketujuh, ada bahasa informasi dan teknologi, kedelapan, ada bahasa nasional dan negara, yang terakhir, bahasa akademik dalam pendidikan. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri memiliki kedudukan sebagai yang pertama, identitas nasional, yang kedua, kebanggaan bangsa, ketiga, alat pengantar bahasa pendidikan, keempat, alat penghubung pada tingkat nasional atau pemersatu, yang kelima, alat pengembangan kebudayaan daerah. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sendiri memiliki dua. Yang pertama, bahasa nasional. Bahasa nasional sendiri memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, alat pengantar bidang pendidikan, alat pengantar bahasa pendidikan, penghubung pada tingkat nasional bidang pendidikan, pengembangan kebudayaan, ilmu, dan teknologi. Fungsi bahasa negara. Fungsi bahasa negara ada dua, yaitu baik, memiliki maksud, digunakan sesuai konteks berbahasa dan selaras dengan nilai sosial masyarakat. Benar, memiliki maksud, digunakan sesuai kaidah yang berupa kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Baik dan benar. 1. Pembentukan kata, 2. Penyusunan kalimat, 3. Teknik penulisan, 4. Teknik pengejaan. Dasar hukum penggunaan bahasa Indonesia. Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36 tentang bahasa negara ialah bahasa Indonesia. 2. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, lambang, dan bahasa. Yang keempat, ada SK Dirjen Dikti nomor 43 tahun 2006 tentang mata kuliah pengembangan kepribadian. Yang kelima, ada Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang keenam, ada Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Yang terakhir, ada landasan yuridis kebangsaan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ada di pasal 36 yang menjelaskan tentang bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang kedua, ada pasal 36A yang isinya tentang bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, ada pasal 36B yang isinya tentang bahwa lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.